Balik lagi masih bareng gue di Ngopsi, ngobrolin profesi. Kali ini di samping gue sudah ada seorang pemuda tampan, berkarisma, pengusaha muda. Siapa dia? Siapa dia? Siapa dia? Dia adalah Yugo Presley. Selamat datang Mas, apa kabar? Sehat Mas. Alhamdulillah. Sehat luar biasa. Mas Yugo ini adalah owner dari Yugo Decoration. Dari awal cerita sebelum nama Yugo Decoration tuh booming seperti sekarang, Mas Yugo dulu apa sih Mas pekerjaannya? Sorry. Ya saya dulu lama di desain ini ya, surat kabar. Saya jadi desain grafis di surat kabar. Surat kabar lokal di Lampung. Lokal di Lampung. Oke, 3 tahun. Setelah itu saya jadi freelance fotografer ya di kampung-kampung sih saya ambil job dari ya dulu paham lah Mas. Kalau kita foto di kampung dapat berapa sih? Paling 250.000, 100.000 ya berapapun saya ambil karena demi kebutuhan. Pernah juga terakhir saya kerja di IO kakak saya dulu. Di IO saya jadi tim IO lah di situ. Bantu jualan iya, bantu prepare iya, bantu jalannya event iya, ya dari masang tenda, masang bendera, mecahin es batu dan lain-lain. Mecahin es batu. Iya, ngambil es batu, pecah es batu. Ya dulu bahkan pernah kuli bangunan juga pernah sih. Tapi nggak lama, cuma 1 minggu. Serius? Serius. Ini gue nggak percaya nih kalau kuli bangunan. Kenapa nggak percaya? Kan gue yang ngelakuin Mas. Kenapa lo nggak percaya? Berapa lama? 1 minggu. 1 minggu, teman-teman. 1 minggu sih nggak bisa gue bilang kalau dia. Oke lah, lo memang pernah terjun di. Karena gue nggak kuat. Gue kira lagi gabut aja lo. Iya, saya pikir memang lagi gabut gitu. Gue pikir lu lagi gabut. Oke lah, kerjaan apa nih adanya bangunan. Oke, gue ikut gitu. Iya benar, itu salah satunya. Salah satunya. Karena nggak ada kerjaan dulu. Oke. Jadi memang waktu itu masih gabut lah ya. Ngambil keputusan untuk oke lah gue kerja bangunan dulu. Ya gabut dalam arti memang nggak ada apapun. Fotografi sudah mulai jalan saat itu. Fotografi jalan tapi nggak ada job. Karena nama pun belum ada, ya hanya sebatas mengadakan job-job di kampung lah pada saat itu. Dan buta, nggak tahu. Ya dulu kan pengennya bisnis fotografi ya. Tapi dulu kan gua belum tahu caranya bisnis itu seperti apa. Oke. Kalau cuma punya kamera dan motor semua orang bisa lakukan ya Mas ya. Bener. Tapi kita harus tahu cara bisnisnya seperti apa supaya itu bisa jadi lahan pencarian kita. Kalau Tapi enggak, memang punya passion di fotografi saat itu. passion punya, sampai sekarang saya punya. Memang gue tuh pengen banget jadi fotografi gitu. Iya, dulu impian gua gitu. Oke. Impian gua gitu. Sampai akhirnya tercetus punya ide, gue kayaknya harus punya wedding nih gitu. Itu sama sekali bukan ide Mas. Gak sengaja ya? Itu nggak sengaja. Enak ya? Karena gua dulu goal gua gini nih. Supaya income 1 tahun bisa gua dapetin dalam waktu 1 bulan. Bawahnya gua tulis caranya, tanda tanya. Ini masih gua simpen di dompet sampai sekarang. Luar biasa. Itu goalnya situ. Dan ternyata memang keadaan membuat gua mengarah dan berjalan menjadi bisnis dekorasi ini. Tadinya sama sekali nggak kepikiran Mas. Sama sekali nggak kepikiran. Kepikiran gua dulu adalah gua jadi fotografer sukses, sering motret di gedung, di hotel, dan gua ngambil project-project high class lah, menang ke atas. Gua bisa pakai jas di situ. Dulu kalau gua mau tuh pakai, ya gitu Mas. Meja aja. Meja biasa. Santai ya. Kadang kaos juga iya. Karena masih di kampung kan. Ya. Dari situ gue punya impian, gue harus jadi fotografer high class nih. Kalau kita baru menekuni sebuah profesi, pasti impian kita adalah tercermin dari profesi itu. Oke. Benar kan Mas? Betul. Tapi ternyata ya memang keadaan dan alam semesta ini membawa gue ke posisi sekarang ini. Ya gue terima dengan lapang dada, jiwa yang senang juga, gue syukurin aja. Memang menyenangi pekerjaan inilah gitu ya. Oh itu paling penting banget. Kalau kita nggak bisa mencintai pekerjaan kita ya kita nggak akan pernah bisa dapat apapun di situ. Tapi Mas awalnya itu memang nggak sengaja, terus sengaja untuk mencintai pekerjaan itu atau lama-lama cinta gitu Mas? Kalau sengaja dicintai gue kurang setuju Mas ya. Oke. Iya kan? Kamu Dimas, kamu punya istri pasti nggak mungkin sengaja gue sengaja mencintai istri gue. Semua nggak mungkin. Kecuali telat ngangkat. Ya itu datang dengan sendiri. Iya toh, karena kalau telat ngangkat lu nggak mau harus Iya, mencintai iya, gitu. betul. Karena ada yang bilang cinta itu akan berjalan waiting trisno jalanan sekokiluna kalau kata orang Jawa. Iya, gitu. iya. Makanya kalau gue sih setuju maksudnya ketika lu mencintai seseorang
ya kenapa lu nikahin dia, karena lu cinta sama dia gitu kan. Bener banget. Lain sama hal yang memang telat ngangkat itu tadi. Ini dia harus mencintai, dipaksa untuk mencintai. Iya. Nah, yang gua khawatirinnya pertama memang Mas Yuga itu berawal dari fotografi dan impinya pun pengen jadi fotografi yang high class gitu lah ya. Terus ya itu tadi dibilang Mas Yuga, seiring waktu berjalan alam semesta membawa Mas Yuga ke bisnis ini, akhirnya terjun di dunia wedding dan alhamdulillah Yugo itu siapa lo ya kenal Yugo Decoration di Lampung? Menurut gua ya, karena followersnya pun udah ribuan sih. Mungkin kalau namanya kenal ya, tapi nggak banyak orang tahu. Kalau orangnya itu, Oh iya, iya. Benar. Gue sendiri pribadi gitu, tahu namanya, mukanya lupa. nah Padahal pernah ketemu. Terus tercetus nama Yugo Presley dari mana? lo itu kan sosial media ya. Itu dari zaman dulu banget mas, dari zaman gue sekolah. Nama gue di Facebook ya, memang udah Yugo Presley karena gue suka Elvis Presley waktu itu. Kalau nama asli Mas Yugo siapa? Yugo Setio Pramono. Yugo Iya. Setio Pramono. Iya. Oke, Ini baru ini orang tahu nih. Gue sih ingetnya Pramono, ada Pramono, Yugo Pramono. Setionya gue nggak tahu. Itu artinya anak yang setia dan waspada. Mantap, Mantap. mantap. Nama kamu siapa mas? Adi Susanto. Apa artinya? Wah, tanya sama gue dulu. Kerok gue kalau Iya. karena nggak ada arti kali ya, cuman mungkin orang. Ya mungkin tahu lah. Iya. Nanti gue telepon mak gue. Nah iya. Buat nanya. Nanti WA aja masih artinya. Siap. Mas Yugo Presley, gue pernah nanya orang tuh, siapa di wedding siapa yang handle WO-nya siapa? Yugo. Oh, Yugo Presley. Bukan WO sebenarnya mas, dekorasi aja sih. Dekorasi. Kita jual paket wedding. Kalau WO ada beda lagi. WO itu menghandle berjalannya acara. Oh, oke. Ya, kalau kita semacam apa ya? Hanya penyedia paket wedding aja supaya orang bisa instan, simple, nggak terlalu ribet karena cuma berurusan sama kita. Lain kita yang olah semua. Nah, gue kan ngeliat tuh di paketan Yugo Decoration itu, gue sendiri sih bilang itu termasuk yang murah banget karena gue nemuin beberapa paketan di luar sana itu luar biasa loh harganya. Serius, Di Mas? atas punya Yugo. Serius mas? Yugo itu kalau nggak salah, ini sorry gue sebut nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. 23 juta untuk paket Oh, rumah. salah mas. Berarti kamu nggak update tentang saya. 22 ya? Salah. 21. 25. Sekarang. Iya, sekarang. Tapi pernah di angka 23 kan? Pernah di angka 17 juga pernah mas. Pernah, ya. Pernah. Pernah kalau di 16. Nah, Nah itu gimana hitungannya? Karena paketan yang lain itu harganya di atas punya Yugo Decoration loh. ya gitu sih kalau orang memang apa ya? Ya awam soal bisnis atau orang yang memang sudah menekuni bisnis tapi masih berpegang sama prinsip zaman dulu bahwasanya bisnis sama dengan profit. Ya, Kan bukan itu sebenarnya. Bisnis itu adalah gimana caranya kita membangun trust, kepercayaan. ya. Jadi kalau kita mau mulai bisnis, ya lu nggak usah cari profit. Lu cari jam terbang dulu. Lu cari nama dulu. Oke. Gimana orang mau pakai kita kalau kita nggak punya nama? Dulu banyak orang nyerang gua karena gua jual paket murah. Iya benar, betul. Karena Mas. iya karena satu Lampung men. Fotografer nyerang gua semua karena Serius? gua jual paket murah. Karena gue salah satu fotografer. Tapi Lampung. mereka nggak tahu, tuh kan. Karena berarti paketnya cuma termasuk murah nih sih. Iya lah, banyak dikomplain itu kan. Ya itu sebenarnya gua nggak dapat apa-apa mas. Nah itu makanya Ya. kami juga ngitung sebenarnya itu. Ada Ya. beberapa orang lain iseng gitu. Tapi kan gua tahu progresnya gimana, itu untuk jangka panjang gua gimana. Gitu. Karena gua harus punya sampel di situ, gua punya nama di situ, orang banyak percaya sama gua. Akhirnya orang yang nyinyir-nyinyir di belakang dulu. Ya udah, mereka bisa jadi apa sih? Oke. Nggak jalan Mungkin nonton nih orang yang dulu sering nyinyir gua. Nah iya. Lalu sekarang jadi apa? Oke. Ini maaf nih ya, maksud gua ketika kita mau nyinyir, kita belajar dulu sih, oh kenapa kok orang itu begini? Kalau kita nggak tahu alasannya ya, kalau nyinyir menurut gua kurang tepat sih. Tapi memang masuk akal sih, strategi itu salah satu strategi. Ya, itu salah satu strategi. Oke. Karena ketika sudah trust sudah terbangun di mata halayak orang banyak, Iya. khususnya Bener. Lampung ya, warga Lampung, rezeki datang sendiri kan? Datang sendiri. Itu serius dengan harga segitu, waktu itu kan pasti banyak yang nyerang Mas Yugo kan, artinya banyak banget. lu kenapa jual harga segitu? Lu matiin pasar kita orang gitu-gitu. Terus gimana Bukan cara nyikapinnya? bahasa mati pasar itu bahasa untuk mereka yang nggak bisa menerima perkembangan zaman. Karena kita global market ya sekarang semua bersaing. Siapa yang terbaik dia yang menang. Siapa yang paling punya nilai tambah dia pasti yang menang. Ya sekarang kita misalkan begini mas. Contoh jual nasi goreng deh, sama-sama jual nasi goreng. Iya. Si A jual 10.000, kita jual 10.000. Si A enak, kita enak. Ya biasa aja.
mungkin omsetnya bagi dua. Tapi kalau kita sama-sama jual nasi goreng, kita buka di samping tempat si A, kita buat rasanya jauh lebih enak dengan harga yang lebih murah, pasti kita laku lebih banyak. Oke, setuju sih kalau itu sih Itu setuju. sih. Bro. Jadi kita harus punya nilai tambah. Dalam bisnis yang paling penting kita harus punya nilai tambah dulu. Kalau kita belum punya nilai tambah, ya jangan jualan dulu. Kita harus belajar lagi untuk buat nilai tambah itu. Sehingga bisa tercipta satu yang namanya bisnis. Bisnis itu kan harus jelas. Ini untuk itunya harus jelas. Kenapa orang mau beli kita? Untungnya apa sih? Gitu. Untungnya apa sih gue pakai Yugo? Nah, gitu. Ya. Nah, gue sebagai owner gue harus bisa ngejawab tuh pertanyaan dari berbagai macam customer yang sering ditanyakan ke kita. Untungnya apa sih Pakai Yugo. Nah, Betul. begitu. Sama aja rumah makan dah. Untungnya apa sih gue makan? Nah, gitu loh. Iya. Mas Yugo ini Harus kan kita jawab. tergolong pengusaha muda yang cukup sukses lah menurut gua karena memang Menurut gue sih enggak. nah ini Boleh tahu umurnya berapa sih Mas? 28 Mas. 28 ya? Tua kamu kayaknya. tua kita ya kan. Cuman lu umur tuh Selisih nggak 2 ada tahun sama gua, pemuda lu gua. umur tuh nggak ada apa-apanya gitu karena memang Mas Yugo membuktikan itu bahwa sukses itu tidak memandang dari usia kan. Ya karena ada banyak yang jauh lebih muda dan lebih berprestasi dari gua Di bisnis yang sama. di lain bisnis ya. Ya contoh aja Atta Halilintar dia umur berapa sih? Ya. Benar. Ya benar kan? Setuju kan? Benar. Nggak tahu sih gua umur total. Tergantung Wah, dia setara muda juga sih. banget. Tergantung apa yang dia lakukan. Iya. Apa yang dia berikan ke passion dia. Dan harus konsisten tentu ya pasti. Ya harus konsisten. Pernah nggak ngerasa ngedrop? Ah, kayaknya gua nggak. Wah, jalan berkali-kali Mas. Nah kayak gitu, ngatasinya gimana? Yang gua ngerasa waduh gimana ya? Gua nggak bisa lanjut lagi. Waduh gimana ya uang gua habis. Waduh gimana ya? Waduh gimana ya? Tapi itu jadi kalau kita ini nih. Jadi karena kita konsisten, ya pasti kita nggak nyerah. Kalau kita hanya tertarik aja, kalau orang bisnis karena tertarik, misal kita, gua mau buat inilah bisnis ini karena itu si A dia bisnis begitu lumayan tuh profitnya, gua mau ikut lah. Itu kan tertarik aja sih. Ketika ada trouble di tengah dia pasti berhenti. Kalau komitmen enggak, komitmen tuh suka duka dijalanin. Asal kita tahu progres jangka panjangnya itu menguntungkan. Artinya kalau kita stuck keuangan atau yang lain-lain, ya pasti kita mikir dong. Ya kan? Sekarang lu gua tanya, bisa nggak? Lu berat lu berapa Mas? 48. 48 ya? Bisa nggak besok siang berat lu jadi 38? Nggak bisa. Bisa nggak besok siang berat lu jadi 38? Kalau nggak bisa, lu dihukum mati. Gua harus bisa berarti. Caranya? Kerja keras lah. Maksudnya gimana ya? 10 kilo dalam waktu 1 hari. Caranya? Nggak mungkin sih. Loh, nggak mungkin berarti ya udah selesai. Ketika kita dihadapin satu masalah bisnis, waduh, besok gua harus dapat 15 juta nih. Kalau kita berpikir nggak mungkin, nggak bisa. Jadi kalau kita pengen dapat sesuatu, gua besok harus dapat 15 juta nih. Caranya? Enggak, karena keyakinan yang disampaikan tadi, gua harus nurunin berat gua Yes. jadi 38 Yes. dalam kurun waktu 1 malam. 1 malam. Bisnis ini sudah berjalan 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Kenapa nggak bisa dalam waktu 1 malam? Karena ada mental block yang menghalangi kita, sesuatu yang nggak mungkin, nggak bisa kita lakukan. Akhirnya dia harus mati besok. Karena dia nggak bisa nurunin berat badan dia 10 kilo. Kalau gue ditanya, bisa nggak besok berat badan gue turun 10 kilo atau 15 kilo? Bisa. Potong tangan kanan gue daripada gue mati. Nggak cukup potong kaki kiri gue daripada gue mati. Jadi kita harus siap dengan sesuatu yang nggak mungkin menurut kita dulu. Oke, gini harus deh. kita buat jadi mungkin. Tuh Mas. tapi kalaupun memang nggak bisa turun itu, paling tidak kita sudah melakukan ya, sudah berusaha untuk menurunkan berat badan gitu maksudnya. Ya besok kamu mati kalau kamu nggak bisa. Kita harus punya why-nya itu harus benar-benar mengapanya itu kita harus benar-benar punya alasan sangat kuat. Kalau kita nggak punya alasan sangat kuat, Taufik Hidayat waktu dia final kejuaraan bulu tangkis, 1 hari sebelum final dia bilang gini, saya harus jadi juara dunia. Oke. Ya kan? Gua harus jadi yang terbaik di dunia. Dia tulis 1 kalimat, now or never. Ya. Kalau nggak sekarang, tidak selamanya. Atau do or die. Kalau nggak lu lakukan, lu pasti mati.
kita harus buat satu kondisi sengsara nikmatnya begitu ekstrim supaya kita bergerak. Itu nggak banyak orang tahu sih. Jadi orang biasanya melakukan sesuatu ya gue pengen ini, tapi dia nggak punya alasan sangat kuat begitu. Jadi lo harus bisa taruh now or never. Kalau lo besok mau bisnis ya udah lo gerak besok. Lo mau resign dari perusahaan, lo resign sekarang. Karena kalau lo bisnis lo di perusahaan, lo nggak akan bisa maksimal ngambil peluang. Lo buat seolah-olah kalau lo nggak mulai bisnis besok, lo bayangin anak. Gini Mas, yang kita mau tahu itu, Mas Hugo kan dari awal ngomong memang sangat memotivasi kita. Ya. Mas Hugo sendiri dapat motivasi dari mana? Dari satu motivasi gua di hidup banyak ya, kalau motivasi banyak sih. Tapi 60% gua kasih sama satu orang yang namanya Pak Tung di Semuaringin. Dia memotivasi gua dari gua nggak punya apa-apa, dari nggak tahu apa-apa, bingung caranya gimana, frustasi dalam hidup dan lain-lain. Beliau mengajarkan gua caranya marketing, beliau mengajarkan gua caranya mendapatkan apa yang kita impikan secara detail dan lengkap. Pak Tung kan motivator kan? Motivator. Berarti sering ikut ininya, kelasnya Pak Tung? Seminar gua 3 kali datang ke Jakarta dan di Lampung 2 kali. Beliau kesini gua pasti datang. Dari tahun berapa? Mengidolakan beliau? Mengidolakan sih enggak Mas ya. Beliau memotivasi saya, kalau idolakan beda sih. Mulai kenal sama Pak Tung deh, mulai kena dapat feel-nya Karena Pak Tung. dapet waktu itu pas gua lagi kerja di IO Mas. Oke. Jadi kantornya ada komputer, gua iseng-iseng aja sih buka YouTube. Buka YouTube. Gua search motivator di situ. Biasanya gua denger Mario Teguh. Mario Teguh itu kan nggak memotivasi kan? Kita nggak mau jalan nih. Yeah. Dia ngomong ya oke lah benar, tapi kita nggak mau gerak. Nah ketika gua kenal sama satu orang namanya Pak Tung di Semuaringin ini, ya. beliau ngomong ke gua, apa yang dia omong itu semua bener-bener masuk akal, detail juga dia kasih dan gua langsung jalan. Gua diajarin nama satu namanya direct marketing. Kalau kita nggak punya modal, nggak punya apa-apa, kita harus direct marketing one by one, marketing tanpa basa-basi. Lo mau jualan kemana, ke siapa, lo ketemu dia, lo hajar, lo tawarin ke dia, dan lo harus bisa jawab kenapa dia harus bisa beli sama lo, untungnya apa buat dia. Oke. Itu satu ilmu yang membuat gua jadi semangat, jadi yang rubah mindset gua. Bahwasanya kita dalam hidup memang harus belajar marketing. Baik itu marketing secara bisnis ya, marketing jual jasa, jual barang, termasuk marketing diri, ya itu juga penting sih. Bagaimana kita menawarkan diri kita. Orang hidup pasti selalu terkait sama marketing ya. Jadi kita harus benar-benar belajar ilmu marketing. Karena memang berkesinambungan juga sama bisnis yang dijalani sekarang gitu ya. Benar. Oke. Karyawan total udah berapa Mas di Hugo Decoration? Karyawan sekarang ya kemarin gara-gara pandemi nih Mas, beberapa ya mental karena stop juga. Ya mentalnya mungkin karena mereka juga kan butuh. Ya dia harus Langsung geser hidup ya ke job yang lain. Sekarang paling tinggal berapa? 20 mungkin ya. 20-an orang. 20 orang. Di umur 28 teman-teman sudah punya karyawan 20-an orang, bahkan lebih lah 28-an orang ya. Iya. Kita 2 juga belum. 1. Boleh sih. Yang karyawan di mana? Kalau kita sih sama-sama owner. Oh, sama-sama owner. Sama-sama owner. Oh iya. Iya. Karena ada yang bilang ke gua, kalau perusahaan dipimpin, maksudnya setiap hal apapun ketika sudah dikepalai orang lebih dari 2 orang, itu bisa nggak jadi. 2 orang pun bisa nggak jadi kalau Betul. kita nggak ada kesepakatan di awal. Ya. Nggak bisa bisnis kita jalankan 2 orang sama-sama teman. Jadi ini sistemnya gimana nih? Jadi kan ada kadang gini Mas, orang mau mulai suatu bisnis, join nih partner 2 orang. Betul. Dia ngasih satu ide, ya udah sih gampang kita kan kawan. Ya udah sih gampang kita kan kawan. Slow aja kita kan kawan. Nggak bisa begitu. Karena lu kawan gua, karena gua kenal baik sama lu, karena kita bener-bener kawan deket. Yuk kita mulai bisnis. Modal lu berapa, modal gua berapa. Keuntungan gua berapa, keuntungan lu berapa, itu harus jelas di awal. Kalau enggak, kita mulai bisnis, bukan hanya kita kehilangan bisnis, Mas. Bisa-bisa kita kehilangan kawan. Sering banget terjadi begitu. Mas Yoga sendiri pernah ngerasain itu dari awal? Apa memang pure sendiri di awal? Awal saya memang ada partner sih. Sempat join? Sempat join, cuma partner saya nyerah dan lain sebagainya lah. Tapi itu bentar sih.
secara keseluruhan memang saya mulai ini sendiri. Terus yang teman Jo itu juga bisnis di bidangnya sama sekarang nggak juga? Sekarang ya dia sibuk sendiri lah. Coba sendiri. Mas Yoga, apa yang belum dicapai sekarang ketika semuanya sudah keluarga sehat, Mas Yoga sehat, finansial aman, punya mobil ya, itu yang saya idam-idamkan sebetulnya, punya mobil walaupun bukan perkara mudah sebetulnya ngurus mobil. Tapi ketika tadi bicara di awal, impian gue tuh punya Honda Jazz, sama Mas, aku juga pengen Honda Jazz. Yogo Decoration sudah berjalan, beberapa plan mungkin sudah terchecklist di kertas yang Mas Yogo tulis di awal tadi. Sekarang plannya apa? Yang belum tercapai? Yang belum tercapai banyak banget. Banyak banget. 3 dari 10 deh. 3 dari 10 ya. Melihat ibu saya usianya 100 tahun. Amin. Saya sendiri usianya 100 tahun. Mantap. Berikut anak, berikut istri. Oke. Terus apa lagi ya? Lebih ke upgrade skill aja sih. Kenapa pengen usianya sampai 100 tahun? Iya benar. Ya kita harus bisa hidup selamanya untuk benar-benar paham dan mengerti dan menikmati juga. Secara hidup ini berubahnya begitu cepat. Gua pengen jadi saksi yang paling lama dalam kehidupan ini. Sebelum gua tiba di kehidupan yang akan datang. Masuk akal. Karena waktu 100 tahun itu kalau kita ukur dari fisik ya, secara fisik kan sudah tidak produktif lagi Enggak tentunya. juga. Ada sih beberapa ada memang. Cuma maksud gua tidak semua bisa merasakan umur itu, tapi ya wise banget sih kalau memang punya impian 100 tahun. Itu sih luar biasa. Amin lah, aku sih doain Ya, semoga. Nah, dia nanti mau di pas umur 100 tahun jadi veteran itu yang diwawancarain TV. Mantap. Satu sejarah. Tapi gini Mas, serius. Bahkan gue juga sudah mempersiapkan cita-cita kematian gue. Jadi gue ingin meninggal suatu saat nanti di usia 100 tahun ini, cita-cita ya. Ya. Kan nggak banyak orang menurut cita-cita kematian. Gue ada loh cita-cita Iya, kematian. ini cukup aneh sih cita-citanya kemana? Cita-cita kematian gue ingin meninggal di usia 100 tahun bersama istri gue di pinggir pantai, di bawah pohon saat matahari terbenam. Dan gue akan berkata, thanks to God. Hidup ini begitu indah dan gue siap di kehidupan yang akan datang jadi apapun. Anjing, gue jadi ngayal tadi. Ini sih luar biasa Asik ya. juga tuh. Baru kepikiran gue. Jujur gue nggak pernah mikirin sampai segitunya loh. Nggak punya cita-cita meninggal. Nggak gini. Ya nanti karena kamu tinggal di kantor Bang. lu akan tinggal jadi karyawan gitu ya. Karena lu karyawan lu akan tinggal di kantor. Iya. Banget. Kantor itu ketika karyawan meninggal, dia paling sedih sehari 2 hari. Besoknya udah diganti. Benar. Dia akan cari pengganti gua sih memang. Jangan pernah merasa, jangan dikti gue ucapin karyawan gue pergi semua. Iya. Repot. Tapi Harus ada masih gue gitu. gak keberatan kan ketika anak buah masih gue sekarang, maksudnya karyawan sekarang yang ikut kerja dengan Yogo Decoration, tentu pasti gue juga punya keinginan one day lo harus punya bisnis sendiri ya. Pasti. Gitu. Dan memang bukan hanya dididik untuk cari uang kerja sama gue aja, tapi lo pelajarin detail per detailnya sampai lo bisa nanti one day lo akan bangun bisnis ini gitu. Ya. Itu pasti. Dan sudah ada yang out dari Yogo Decoration terus bangun sendiri. Sudah. Bahkan jadi kompetitor saya sekarang. Dan saya sama sekali nggak keberatan, sekali nggak keberatan. Dan gue juga bangga. Jadi kompetitor gue adalah hasil dari perjalanan karir gue. Kita nggak perlu sebut namanya siapa, yang pasti memang ada beberapa dari Beberapa ada. Tapi itu juga kan memotivasi biar kita bakalan harus terus di atasnya gitu kan. Pasti dong Mas. Bahkan kadang gue sering ngobrol bareng dengan orang yang satu profesi ya. Satu profesi, gua rasa dia stagnan nih, dia bingung caranya jualan gimana. Gua sentil dia. Lo nggak bisa terus-terusan begitu. Kalau begitu lo nggak akan pernah bisa ngejar gua. Ayo gua butuh kompetitor besar. Kalau lo begitu aja, lo kapan jadi kompetitor gua? Artinya gua memang kasih kesempatan mereka untuk jadi kompetitor lebih ketat buat gua. Supaya apa? Karena kompetitor adalah vitamin Mas. cocok. Adalah vitamin. Setuju. Ini sepakat sih gue. Kalau kita nggak ditekan sama kompetitor yang apa ya, yang punya power ya, ya kita nggak bisa improve lagi bisnis kita, bisa berhenti sampai di situ tuh. Ya mungkin job sih nggak akan berhenti, tapi gue takutnya kualitas yang berhenti dan nggak mengikuti perkembangan. Itu yang bahaya dalam bisnis kan gitu. Ada pandangan bisnis lain nggak selain decoration? Ya begini nih Mas, YouTuber gini. Anjing ini kan.
Nggak, gue serius. Di YouTube. Nggak gini, Iya, serius. karena profit sudah didapat, tabungan pasti sudah ada. Nggak ada. Setiap pengusaha itu pasti nggak akan berhenti di satu usaha. Ya harusnya sih gitu. Plannya apa? Ada plan lain usaha selain decoration? Maksudnya decoration tetap jalan, tapi Mas Yugo handle yang lain gitu. Tapi kalau gue, ini pendapat gue beda mas. Jadi pendapat gue begini, kalau orang mulai satu bisnis dia belum bisa bebas finansial ya. Artinya kalau lo cabut dari bisnis lo tinggal 1 tahun, lo balik bisnis lo semakin maju itu baru berhasil. Berarti lo udah bisa manage tuh satu sistem. Jadi PR gue sekarang gue harus buat sistem di Go Decor ini jalan dulu tanpa gue. Jadi kita gue cabut 1-2 tahun, gue balik lagi ke sini, bisnis tetap jalan. Dan selama gue cabut, gue jalan-jalan, gue makan di luar. Berarti Gua- memang harus ada satu orang yang dididik untuk bisa handle bukan hanya satu keseluruhan. orang, mas, semua orang. Semua orang harus bekerja dalam kerja tim yang memang goal ini bukan semata-mata untuk owner. Jadi untuk mereka semua. Dan itu nggak gampang, mas. Itu berat banget. Kalau buka usaha sih gampang. Menurut gue merintis itu gampang. Yang susah adalah buat sistem. Mempertahankan juga lah ya. Mempertahankan. Mas Yugo kan udah jalan 4 tahun ya, maksudnya di bisnis decoration ini. Iya. Boleh tahu nggak sih profitnya berapa per tahun? 1 tahun sih. Kalau di tahun ini gue agak minus mas ya. Oke, karena kepotong pandemi ya. Karena kepotong pandemi. Kalau tahun 2019 kita dalam 1 tahun kemarin memang itu agak di puncak perform kita sih. Kita dapat 400 job dalam 1 tahun. Pas. 400 job dalam 1 tahun. Iya dalam 1 tahun. Dan kalau profit sebenarnya itu rata-rata 1 job ya di angka 3,5 juta lah ya. 3,5 juta dalam Satu job. per 1 job. Ya udah Kalian aja mas. kalian sendiri aja ya teman-teman. Itu sih nominal yang cukup lumayan untuk seorang pengusaha muda yang sudah berjalan 4 tahun. Dan bisa liburan. Bisa liburan, bisa gonta-ganti mobil. Tapi jangan terlalu banyak liburan mas, karena ketika kita kebanyakan liburan, Ya. nanti neraca keuangan kita minus. Tapi gua kalau ngeliat uploadan IG-nya dia, Nes, itu liburan semua isinya gitu. Itu stok lama mas. Anjing gua bilang. Masih banyak berarti Stok lama isinya ya. berapa lagi ya? Anjing. Jadi karyawan kerja, doi liburan gitu. Pernah ada impian untuk liburan ke luar negeri? Pernah tapi mungkin belum saatnya. Kemana itu? Gue pengen banget ke Peru. Di sana ada Machu Picchu di sana. Peru ibu kota Apa? 5. Ada apa? Panti pijat. Machu Picchu. Oh, Apa Machu itu? Picchu. Itu salah satu keajaiban dunia. Itu gue pengen ke sana, terus gue pengen ke Meksiko. Meksiko, oke. Piramid Meksiko gue pengen lihat di situ. Karena gue memang sedikit banyak belajar sejarah sih. Dan gue pengen ke Yerusalem, kota 3 agama. Gue pengen banget situ. Pasti ada misi itu. Misi-misi Iya. tertentu itu. Kenapa? Karena Yerusalem sih rada Karena banyak kisah sejarah yang tersimpan di situ, yang kalau orang awam mungkin ya hanya sebatas generalisasi aja sih taunya, karena mungkin apa yang mereka tahu bukan realita yang ada di situ sebenarnya. Kan nggak banyak orang tahu kalau kota Yerusalem itu pertama ditundukkan oleh King David kan ya, Nabi Daud. Ya, Ya kan, setelah dia mengalahkan Goliat ya ya. di situ. Kemudian Story diteruskan itu. oleh anaknya si Solomon atau Nabi Sulaiman. Hmm. Itu banyak sekali menyimpan cerita sejarah di Yerusalem dan gue pengen belajar di situ. Luar biasa. Yerusalem. Nice, pemirsa. Nice sekali. Sangat inspiratif. Sangat ya. inspiratif. Ini gue udah kayak ngobrol sama Mardi Guwowi tau gak? Jadi gue dapat banyak pencerahan gitu dari Mas Yugo. Ya semoga besok lo resign. Iya, mau gak aja lah. Jadi biar bisa terus ya. Ya. Nanti. Iya. Iya. Semoga oke. Mas sebelum kita closing, ini aku minta saran dong ke Mas Yugo buat teman-teman di luar sana yang baru memulai bisnisnya. Ya. Mas Yugo punya tips apa nih untuk mereka? Kalau tips sih gini mas ya, karena banyak orang di luar sana yang mengklaim ada banyak resep bisnis, ada yang bilang 7 resep bisnis, ada yang bilang 10 resep bisnis, Banyak. ada yang bilang 3 resep bisnis, ada yang bilang 5 resep bisnis. Satu aja deh. Kalau boleh gue sederhanakan, Mm-mm. jadi 1 resep bisnis Ya. yang mungkin semua orang setuju sama gue. Action. Setuju gua. Oke, teman-teman. Jadi Mas Yugo bilang
buat kalian, buat gue juga pribadi, buat teman-teman luar sana yang baru memulai bisnis apapun itu, action dulu deh. Mulai aja dulu. Ya. Gitu ya Mas ya. Kayak kita ya. Mulai. Kayak kita dong. Kita juga gitu, mulai aja Karena dulu. banyak orang Mas di luar sana yang bermimpi besar lah. Tiap malam mereka bicara sama kawan-kawannya, mereka nongkrong, mereka bicara soal impian besar. Tapi itu hanya sebatas impian. Impian tanpa langkah pertama itu hanya jadi mimpi seumur hidup. Oke udah. Kita bisa apa? Kita nggak mungkin selamanya mimpi. Kita harus dapetin mimpi itu jadi realita, Mas. Iya benar, masa tidur terus ya kan? Siap. Berapa mimpi? Nah, Oke. gitu. Oke, Mas Yogo, makasih banyak waktunya sudah mampir ke sini untuk ngobrol bareng kita, share ke teman-teman juga. Semoga menjadi inspiratif buat teman-teman juga. Mas, makasih banyak waktunya. Sampai ketemu di puncak kesuksesan. Thank you, Mas Yogo. See you at the top. Siap.